Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr. Alhamdulillah, di hadapan yang kami muliakan Bapak Kubu Desa Sleman, Bapak Abdul Ghani bersama Ibu dan juga aparat desa sekalian yang Allah muliakan, Ketua DKM Al-Munawar, Masya Allah, Al-Ustadz Didin Saifuddin, luar biasa, Alhamdulillah, yang telah menyambut kedatangan kami dari Bandung, kesepuhan kami Bapak Haji Auliata dan Ibu Hajah Enia, dan Mas Yogi Nugraha Raya Anjarsari, ibu-ibu jemaah yang Allah muliakan. Gimana kabarmu, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Para sepuh sekalian, tokoh agama, ahlan wassalam, juga para penonton TV DM yang menonton by Facebook maupun di YouTube di DM streaming, juga rombongan dari Bandung, ibu-ibu dari Bandung Bu, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita dalam program Sapai Dakwah Radio Rama FM Bandung bersama Darul Mutakin, tepatnya hari Sabtu 15 Ramadan 1446 Hijriah, 15 Maret 2025. Kita tengah berada di Mushola Al-Munawar, Perum View, Sleman City, Kecamatan Slejek, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Semoga kehadiran kita di tempat ini insya Allah menjadi kehadiran yang penuh pahala, kehadiran yang penuh dengan barokah. Langkah kaki ibu dan bapak yang dilangkahkan di rumah masing-masing yang dekat, yang jauh ke lokasi sini, insya Allah akan jadi langkah yang penuh pahala, langkah yang akan jadi kiparat terhadap dosa, yarfa'u darajah, bahkan meningkatkan derajat kita. Bahkan baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqun ilal jannah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk datang ke pengajian, niat mencari ilmu lillahi ta'ala, maka Allah nanti akan memudahkan hamba Allah itu jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal. Terlebih ini di bulan Ramadan, ya. Baik jemaah sekalian, sebelum lebih lanjut mohon izin saya memperkenalkan diri. Gak kena maka kata sayang, siapa itu yang di depan itu punya, itu baru ketemu hari ini. Baik, saya kenalkan diri Bu, bismillah ya. Nah, ini pondok kami di Darul Mutakin Bu. Nanti kalau main ke Darul Mutakin di Kebun Kopi Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat ya, nanti mampir ke sini. Nah, kemudian berikutnya 104,7 Rama FM Bandung. Setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6. Orang Indramayu pun bisa Bu, karena udah canggih sekarang Pak. Ibu bisa mendengarkan kalau di radio Rama FM kan radio transistor Bu, hanya bisa disimak Bandung dan sekitarnya. Untuk luar Bandung, luar provinsi, bahkan luar negara Indonesia, tetap bisa menyimak di 2 jalur. Ibu bisa lihat di YouTube atau di Facebook. Ibu orang Indramayu punya pacebook nggak? Punya. Masa zaman nggak punya pacebook ya? Tapi dimanfaatkan untuk ibadah, untuk silaturahim, mencari ilmu. Klik aja Bu DM streaming ya, atau di www.rama.fm. Baik, ini aktivitas saya. Berikutnya
ini radio kami, dan ini audio visualnya bersama OBP-nya. Kami hadir keliling-keliling daerah di Jawa Barat ini sejak tahun 90-an. Ya, 90-an. Jawa Barat paling wetan tuh Pangandaran, paling kulon Pelabuhan Ratu, paling kidul itu di Cianjur Garut Selatan. Paling sana, paling kaleng itu sampai ke Cirebon. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah Pak caranya. Nah, ini layanan free Pak. Ini adalah na'budu kami. Kan dalam soal kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Jadi ibadah dulu, baru minta tolong. Kita ini suka dibalik ya. Suka nasta'in dulu, baru na'budu. Makanya doanya nggak dikabul-kabul. Bu, kalau pekerja, mana dulu yang benar? Kerja dulu apa gaji dulu? Ya kerja dulu, belum kerja, belum apa, udah meminta upah. Gitu. Kalau Allah ingin menyayangi kita, mengabulkan semua permohonan kita, ya harus na'budu dulu. Nah ini satu proyek akhirat kami, na'budu. Itu cukup mengisi formulir, tanda tangani, sepanjang itu wilayah Jawa Barat dulu. Kita belum lewat ke Jawa Barat. Pernah ke Solo sekali waktu itu. Nah kami datang tepat waktu, insya Allah. Ya. Nah yang kami inginkan cuma satu Pak. Tolong aminkan doa kami. Kenapa? Kami di Kebon Kopi punya beberapa proyek. Di antaranya proyek akhirat sedang membangun pondok pesantren, memperluas lahan wakaf, dan membangun masjid. Hakikatnya hanya Allah yang akan memberikan rezeki melalui doa-doa hamba-hamba Allah yang hadir di sini, yang menonton lewat TVDM. Semoga Allah memudahkan rezeki untuk menyelesaikan proyek akhirat tersebut. Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulana aidan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Nah cukup itu aja Pak. Ya, itu alhamdulillah. Jangan ragu Pak. Nanti koordinator listnya itu ya di untuk daerah Indramayu ada Mas Yogi Nugraha dengan Mbak Anjar Sari. Ya, atau langsung Pak DKM aja. Pak Ustadz Didin Syepudin nanti kontak beliau untuk Indramayu. Insya Allah saya hadir Pak, dan selalu tepat waktu insya Allah Pak, asal ya satu daerah, satu titik, satu kali Pak, dalam 1 tahun Pak, karena yang lain juga ingin kebagian. Baik Pak, yang kedua ini Pak, siapa yang mau ke Mekah Pak? Mau ke Mekah mau? Saya baru pulang kemarin hari Senin Pak. Nah insya Allah nih Pak tiketnya nih. Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah. Dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Masya Allah, kabita Bu. Bahasa Indramayu dong kabitana. Biaya kepengen didoakan semuanya, semoga Allah memanggil Bapak Ibu jemaah Indramayu khususnya untuk bisa menapakkan kaki di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini untuk keberangkatan nanti Pak. Keberangkatan bulan Juli nanti siap insya Allah.
Baik jemaah yang muliakan, kita mulai pengajian. Nggak lampu ya, 1 jam saja. Apa temanya? Dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Bapak Ibu Allah muliakan, semua nabi rasul sama Allah dikasih mukjizat. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka diutus ke muka bumi ini benar-benar mereka adalah Rasulullah, utusan Allah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mukjizatnya? Beliau tidak hangus dibakar api. Nabi Isa alaihissalam, Bu, banyak mukjizatnya itu. Pertama, beliau bisa menyembuhkan orang yang buta, diusap langsung lihat lagi. Bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit, bahkan mayat ditoel hirup deui, Bu. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dilemparkan jadi ular. Batu pecah mengeluarkan 12 sumber air. Laut merah, Pak, dipukul jadi jalan. Masya Allah. Namun mukjizat para nabi rasul itu hanya berlaku pada masanya. Sekarang udah tidak ada. Saya ke Turki waktu itu, Pak, buat jemaah. Di situ ada apa namanya miniatur tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata jemaah, Ustaz bawa tuh tongkat tuh ke Bandung, Kabupaten Bandung suka hujan, suka banjir, Pak. Pukulkan di sana. Ya saya bilang nggak mungkin, nggak bisa mentang-mentang ini tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dibawa ke Indramayu, semua yang banjir jadi nggak mungkin. Pada masanya juga itu terjadi, tidak setiap saat, tapi biiznillah, atas izin Allah. Tapi Al-Quran, nah ini mujizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Habibana Muhammad SAW ini tidak hanya berlaku ketika nabinya masih hidup, sampai hari ini ila yaumil qiyamah, Al-Quran tetap sebagai mukjizat. Masya Allah ya. Nah, kita akan bedah itu. Semoga setelah kajian ini kita akan lebih memperhatikan lagi Al-Quran, menjadikan Quran sebacaan harian kita, ya, menjadikan Quran sepedoman hidup kita, insya Allah. Baik, ada 2 alasan kenapa saya mengangkat tema ini di beberapa daerah. Yang pertama nih, Bu, saya tulis nih, masih ada kaum muslimin yang masih setengah-setengah keimanannya terhadap Al-Quran, sehingga belum dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Biasa ketemu Quran teh, satu kalau ada yang melahirkan, ya Luqman, Maryam. Yang kedua kalau ada yang meninggal, Yasin sampai lecek itu. Di luar itu kadang-kadang bukan di sini, Pak, bukan jauh di sana gitu. nggak tahu Al-Quran. Yang kedua, banyak dari pihak luar, maaf, yang berusaha untuk memudarkan kehebatan dan kemurnian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu sebabnya saya berkepentingan menyampaikan dakwah kepada umat bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat terbesar. Baik, kita langsung aja, Pak, ya. Nah, apa saja kehebatan Al-Quran itu? Nih, langsung, Bu, ya. Yuk kita bedah, Bu. Kita bedah dari 2 sisi. Yang pertama dari dalil ayat-ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, kita akan nonton dunia. Kita akan terbang ke angkasa luar. Kita akan membelah lautan. Kita buktikan Al-Quran itu mukjizat yang dahsyat. Baik, 1. Ibu, kemurnian Al-Quran terpelihara. Mana ayatnya? Ini ayatnya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah Al-Hijr, surah apa, Bu? 15 ayat 9. Inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar akan memeliharanya. Mana faktanya? Sampai hari ini, mohon maaf,
Tidak ada kitab suci yang dianggap oleh manusia itu suci, yang bertahan, yang tetap original seperti Al-Quran. Al-Quran yang kita baca oleh Bapak Ibu di musola kita ini, di rumah, sama Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat Nabi dahulu, sama. Qurannya jumlahnya 30 juz, ada 114 surat. Tidak ada satu ayat pun, bahkan satu huruf pun yang hilang. Kenapa? Apakah tidak ada orang yang mencoba untuk menyamarkannya, untuk mengacaukannya? Bukan, tidak ada. Zaman Nabi saja sudah muncul Nabi palsu, Pak. Sekarang, banyak yang ngaku Nabi. Bahkan di Indonesia ini hebat, ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, Pak. Makanya paling tentara polisi yang paling canggih, Pak DKM, tentara polisi Indonesia, Jibril ditangkap di sini, Pak. Ilya Eden ngaku jadi malaikat Jibril kan, tapi ditangkap Quran ini mah. Masya Allah ya. Namun Allah menyatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang langsung akan memelihara kemudian Al-Quran. Dan Al-Baqarah Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisyutin min mislihi. Kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka sok bikin satu surat saja yang semisal dan Al-Quran jikalau kalian benar. Kalau nggak bisa, wad'u syuhada aku min dunillah in kuntum shadiqin. Ajak serta semua orang-orang ahli bahasa, profesor sedunia, kumpulkan untuk membuat satu konsep, satu ayat yang sama Al-Quran. Kalau kalian bisa. Tapi Allah kata walan tafalu, dan kalian dijamin tidak akan bisa. Alhamdulillah, ya, Quran yang kita bahas ini betul-betul original, asli seperti yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, lanjut. Mana buktinya Pak? Quran itu mujizat. Baik, kita lihat Bu ya. Seorang bayi nangis Bu, lihat. Dibunyikan Al-Quran. Bayi aja yang nangis rewel jadi tenang, lihat tuh. Mendengarkan Al-Quran. Di op Al-Qurannya, culang cileng. Nangis lagi, rewel lagi. Perdengarkan Al-Quran, tenang lagi. Masya Allah. Bukti Quran itu mukjizat, baru bacaannya saja. Setelah musik yang lain, nangis. Nah ini, itu saya ibu Buya ya itu gendut dia sehat ini. Perdengarkan Al-Quran lewat HP. Kok bisa langsung diam ya? Wallahu a'lam. Itulah yang disebut mukjizat Al-Quran Karim. Ketawa malah tuh, senyum seperti dia paham. Allahu Akbar. Luar biasa. Budak sahata ngadak tuh, baca Quran, tenang dia. Bahkan bukan cuma tenang, saking nikmatnya, siga akinanya deh. Masya Allah. Lama-lama seperti menikmati wahyu Allah dibacakan pada telinganya. Allahu Akbar. Tibra Bu, kayak bapaknya dan ibunya. Jemaah yang muliakan, saya punya dosen Pak di UIN Jakarta. Dia ngasih kuliah sama kami. Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Baru bacaannya saja itu akan menggetarkan jiwa, membikin sehat Pak. Kita lihat ke sejarah ke belakang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa beliau? Khalifah kedua, terkenal orang yang paling tegas, paling galak waktu belum masuk Islam. Dengan pedang terhunusnya, beliau mengatakan, wah Muhammad kuduku saya babat lehernya, saya bunuh dia Muhammad. Kata Umar bin Khattab waktu belum masuk Islam.
Orang-orang Quraisy tahu kalau Umar itu kalau dia mesat pedang dari sarangnya nggak mungkin akan masuk lagi kalau nggak makan darah. Udah takut semua Mekah waktu itu. Mau kemana Umar? Aku akan bunuh Muhammad. Kan dia belangkali yang menjadikan Makkah jadi kacau katanya. Ketemu sama temannya, Umar, jangan kau temui Muhammad, tuh temui adik kamu Fatimah, dia udah masuk Islam. Tambah di Umar bin Khattab marahnya bukan main, Masya Allah. Yang benar, lihat, pas datang ke rumah adiknya Fatimah namanya, terdengar Fatimah sedang membacakan Al-Quran surah Toha, surah ke-20. Begitu mendengar suara yang indah, syair-syair yang indah, kita tahu Umar itu seorang orang Quraisy yang paham bahasa ahli syair. Beliau tertegun dan kaget, Pak. Ini syair dari mana kok indah banget? Beliau masuk ke rumah. Apa yang kamu baca, Fatimah? Beliau takut. Lama-lama beliau terbuka juga. Ini adalah ayat Al-Quran yang diwahyukan pada Muhammad Rasulullah SAW. Yang benar, mana lihat aku? Oh, nggak bisa. Quran nggak bisa dipegang oleh orang yang najis seperti kamu. Mandi dulu, mandi. Udah mandi, dipegang. Baca lagi. Apa yang terjadi? Yang tadinya pedang terus itu, kumisnya blapang, ngecelik kaluhur, Pak. Masya Allah, berubah menjadi orang yang tidak berdaya seperti kapas yang kena air. Antar aku pada Muhammad sekarang. Mau apa? Antar aku. Sampai kepada Nabi, apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Umar bin Khattab dengan izin Allah, atas ide Allah, beliau baca syahadat disebabkan melalui wasilah beliau membaca ayat suci Al-Quran. Ya, nah Rasul mengatakan, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Kalau kalian hidup ingin berkah, rizki ingin berlimpah, anak-anak ingin soleh, semua hajat dikabul, hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Saya tanya, Bu, di rumah banyak mana? Banyak muter Al-Quran atau banyak muter dangdutan, Bu? Ketika baca HP, banyak baca ayat Quran, banyak lihat TikTokan. Alhamdulillah Al-Quran di rumah. Baik, 1. 2. Al-Quran syarat dengan berbagai isyarat ilmiah. Wah, ini kelas tinggi Pak ngajinya ini. Al-Quran itu wahyu Allah, Pak, kalamullah. Tetapi isinya, Masya Allah, Allah memberitakan tentang rahasia-rahasia penciptaan alam semesta, kejadian alam, kejadian langit, termasuk kejadian manusia. Al-Quran berbicara tentang masa lalu. Ribuan tahun, jutaan tahun sebelum kita lahir, Allah sudah bercerita dalam Al-Quran. Al-Quran pun membicarakan kejadian hari ini. Bahkan Al-Quran sudah ngasih tahu kejadian yang akan datang. Apa yang akan terjadi setelah kita mati? Quran menerangkan. Apa yang akan terjadi ketika bumi langit sudah hancur kiamat? Quran mengatakan. Masya Allah. Makanya cukuplah Quran jadikan pedoman hidup. Baik, mana buktinya bahwa Quran ini banyak mengandung isyarat ilmiah? Ini terlalu banyak, Pak. Satu aja, Pak. Saya ungkap Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di seluruh ujung ufuk timur dan barat. Masya Allah. Dan pada diri kalian sendiri, pada diri mereka sendiri, wa fi anfusihim, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, Quran itu adalah benar, dan apabila Tuhanmu tidak cukup bagi kamu, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu, bahwa sesungguhnya Dia Allah menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, kami akan memperlihatkan pada kalian, sanurihim ayatina,
sebagian ayat-ayat kami, artinya kebesaran Allah Azza wa Jalla, mulai yang ada di ufuk barat dan timur penjuru dunia, termasuk kekuasaan kami, ayat-ayat kami, wa fi anfusihim, yang ada pada diri-diri mereka. Yuk kita bedah Pak, kita lihat apa yang di ufuk itu. Nih Pak, hadirin rahimakumullah, kita tonton Pak, kita lihat bagaimana kedudukan bumi di alam semesta ini. Nih, kedudukan bumi di alam semesta, Allahu Akbar. Nah, ini Ruang angkasa berbeda dengan... Nah, ini yang coklat, ini bumi Pak ya. Dilihat dari angkasa luar. Kemarin naik pesawat tuh banyak jamaah yang bikin film di kaca pesawat tuh. Masya Allah, baru tahu katanya. Melihat bumi dari ketinggian sekira 3.000-4.000 meter. Yang coklat ini adalah tanah, darat. Yang biru ini apa kira-kira? Lautan. Yang putih ini awan. Pangnyangankan Indramayu di mana? Tolong cari Indramayu di mana Bu? So, demikian besar bumi ini. Ya Pak ya? Demikian luas dunia ini. Tapi kalau kita langsung meneruskan perjalanan, terbang lagi ke angkasa luar, kita lihat kehidupan yang biasa kita temui. Kelihatan bumi semakin kecil. Pada saat ini, semakin 560 juta kilometer di atas tempat Anda duduk. 560 juta kilometer. Kalau Bapak naik mobil di Indramayu sampai mana, Pak DKM? 560 juta kilometer dari bumi ke atas terdapat satu makhluk Allah. Nih, matahari. Mana bumi? Nabi. Allahu Akbar. Bumi dibandingkan matahari Bu, Masya Allah, sebesar kacang. Ini matahari. Panasnya, ini letupannya saja 3 juta derajat Celcius. Intinya wallahu alam. Terdapat badai radiasi yang bergerak dengan kecepatan 100.000 km Terus kita terbang lagi ke angkasa luar, lebih tinggi lagi. Pada matahari. Ada apa kegangan di langit sana? Iya Pak, Masya Allah. Di ruang angkasa, suhunya dingin membeku dan mencapai minus 273 derajat. Suhu luar biasa di dalam bintang-bintang mencapai jutaan derajat. Nih bintang-bintang Mbak, kayak kecil ya. Jarak dari bintang ke bintang yang paling dekat 30 triliun kilometer. Allahu Akbar. Meteor-meteor raksasa melintas dengan kecepatan tinggi di kehampaan angkasa. Yuk kita terbang lagi, makin tinggi. Sekarang, bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Yuk kita lihat. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Itu paling dekat. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Nah, kalau malam hari ada bintang yang kelihatan gede itu, lebih besar, itu jarak dari Indramayu kurang lebih 500 triliun kilometer. Allahu Akbar. Apakah cuma satu bintang itu? Kita lihat Pak. Nih. Mari kita lihat letak diri kita dalam galaksi kita. Ada sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi. Kita ini ada pada satu galaksi namanya Bima Sakti. Di galaksi masa itu disebutkan para ilmuwan kurang lebih 250 miliar bintang. Salah satu dia bumi nyempil segede debu pun enggak. Terus terbang ke atas, ternyata galaksi itu bukan cuma satu Pak. Matahari kita hanyalah salah satunya. 9 planet mengelilingi matahari dalam keselarasan tinggi. Seluruh sistem ini disebut tata surya. Di dalam tata surya seluas 12 miliar kilometer persegi ini, bumi kita menempati satu ruangan teramat kecil. Jika Anda bayangkan bumi sebagai kelereng, maka matahari bagaikan bola kaki berjarak 280 meter dari kelereng tersebut. Masya Allah. Walaupun berukuran raksasa, galaksi Bima Sakti hanya menempati ruang kecil di antara 300 miliar. Allahu Akbar. Bumi itu ada pada subgalaksi namanya Bima Sakti. Di dalamnya ada 250 miliar bintang-bintang.
Dan galaksi di atasnya yang baru ditemukan sampai abad ini ada kurang lebih 300 miliar galaksi. Allahu Akbar. Allah Maha. Dan ini semua as-sama'ud dunya, baru ada di langit dunia. Quran mengatakan sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Masya Allah. Maka itu kalau ada orang yang tidak masih susah sholat, sudah ruku dan sujud pun Pak, keterlaluan. Betapa kecilnya kita ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah rahimakumullah. Satu, apalagi ya? Baik, satu lagi Pak ya. Al-Anbiya 21 ayat 23. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit sebagai pelindung bumi. Nih Pak. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami Allah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Ketika Allah menurunkan ayat ini, zaman dulu para sahabat tidak membedah seperti kita hari ini di Indramayu. Mereka menyambut samina wa atona, bahwa apa yang Allah firmankan adalah hak dan benar. Tapi zaman canggih hari ini, zaman kita, alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Al-Quran bisa dibuktikan secara fisik Pak. Yuk kita lihat Pak, hasil penelitian para ilmuwan. Ada lagi Quran Surah Ar-Rahman, bagaimana Allah menjadikan lautan, 2 lautan bersatu tapi airnya tidak bercampur. Nah, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara kedua lautan itu ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Alhamdulillah, jadi ada 2 lautan Pak. Nih, kita langsung lihat faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutkan Al-Quran tadi Pak, nah, kita tarik ke dunia ilmu pengetahuan modern. Ternyata Allah berfirman itu betul-betul hak. Tidak hanya hak secara dalil nakliyah, tapi bisa dibuktikan oleh para ahli. Lihat Pak, ini 2 laut. Bumi, tempat kita tinggal ini. Secara garis besar, Allah telah memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan dalam manusia yang terdapat banyak dalam Al-Quran. Dan berikut ini kita akan menjelaskan mengenai fakta-fakta yang berada dalam Al-Quran. Yang pertama, pertemuan 2 jenis air laut. Selat Gibraltar adalah selat yang memisahkan samudra. Profesor yang menemukan kejadian ini, mereka terkagum-kagum, merasa terupdate, terpopuler. Aku menemukan temuan yang dahsyat di dunia. Apa Prof? Menemukan 2 lautan dalam satu samudra, tetapi kok airnya nggak mau menyatu. Ikannya jenisnya berbeda. Dan di antara 2 batas ini ikannya banyak sekali. Ketemu sama Profesor Muslim. Kata Profesor Muslim, telat kamu mah. Aku mah sudah menemukan fakta ini 14 abad yang silam. Kaget Profesor. Belajar di mana kamu? Aku menemukan dalam Al-Quran. Mana faktanya tadi? Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 ayat 20 dan Quran Surah Al-Furqan. Begitu Profesor itu buka Al-Quran, matanya terbelalak kok. Bahasa Perancisnya melohok mata simeteun. Ngerti gak Pak? Kaget. Ini buku ilmiah siapa? Karangan Profesor mana ini? Kok begini? Kata Profesor Muslim, ini bukan buku ilmiah, ini Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Karena Selat Gibraltar, para ilmuwan masih meneliti kenapa bisa terjadi. Quran Surah Ar-Rahman, Allah sudah beritahu faktor apa yang menjadikannya.
Dan itu termasuk min ayatina, bukti-bukti kebesaran Allah. Maka itu berimanlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah. Allahu Akbar. Ini baru sebagian kecil, Pak. Sebenarnya Pak, saya sudah menyiapkan banyak sekali, puluhan Pak. Karena mungkin waktu yang terbatas, maafkan saya, tidak saya putar semua, mungkin ini waktu. Nah sekarang bagian kedua, intinya setelah kita mengetahui kehebatan Al-Quran sedemikian rupa, ya, atau setelah lagi Pak, ini penting nih. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada waktunya akan menghancurkan bumi, langit dan segala isinya. Yang disebut dengan kiamat. Kiamat itu rukun iman yang kelima Pak ya. Satu, iman kepada Allah. Dua, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, kiamat, hari akhir, qada dan qadar. Kita muslim wajib beriman bahwa satu saat nanti bumi, langit dan seisinya akan hancur. Quran surah Al-Jajalah, ya, Al-Jajalah. Ananda ada yang hafal Al-Jajalah? Iza zuljilatil ardu ziljalah. Boleh? Ada yang hafal enggak? Anak-anak untuk ibu nah. Siap, ada apa? Ada? Boleh. Ayo, Bapak siapkan hadiah nih. Betul, ada hadiahnya. Al-Jajalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzi yashdurun nasu astatan liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan Bu? Ya Allah Akbar. Selembar lagi. Ayo sini. Boleh Bapak bantu. Boleh sini. Ayo, ayat yang menerangkan tentang terjadinya kiamat. Al-Jajalah. Masya Allah. Boleh. Bapak bantu. Ya, boleh. Ini live Bu ya, live ini ditonton oleh muslim sedunia ini, Masya Allah. Apa itu? Al-Jajalah. Idza zulzilatil ardu. Apa ya? Insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tu'addisu ahbaraha bi anna rabbaka awwalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dahsyat sama-sama. Al-Munawwar atau gitu KDKM ya, luar biasa jemaahnya. Baik, terima kasih ya. Nanti usai ngaji tonton lagi ini ya di YouTube atau di Facebook DM streaming. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke view Sleman City ya. Baik. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, bagaimana proses terjadinya kiamat nanti? Yuk kita lihat. Nih Pak,
Iza zulzilatil ardu ziljalaha, apabila bumi digoncangkan oleh Allah ziljalaha dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kita sering mendengar di TV ada gempa dengan kekuatan 6, sekian skala Richter. Aceh itu 9 skala Richter. Gempanya sampai memakan korban ratusan ribu manusia. Nanti bukan lagi cuma 9, 10 tak terhitung. Yang di atas roboh langit belah turun ke bawah, yang di bawah gunung kal ihnil manpus, seperti aneh-aneh yang ditiup. Saking dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua isi perut bumi akan keluar. Di saat itu baru manusia akan ngomong, wa qalal insanu malaha, ada apa ini, ada apa ini. Baru mereka nyajar, inilah kiamat. Yuk kita lihat. Allahu Akbar. Meteor itu sekarang nggak nyampe ke bumi. Kenapa? Karena Allah menjadikan sab'a samawati, 7 lapis langit. Di Al-Quran dijelaskan Allah menjadikan sakfam mahbudo, menjadi pelindung bumi. Meteor radiasi matahari yang jutaan derajat nggak sampai ke bumi, ke Indramayu. Nanti pada saatnya akan Allah sampaikan apa yang terjadi bila meteor jatuh ke bumi seperti ini. Allah tiba di lautan, lautan meluap, maka jadi tsunami raksasa. Dan ini terjadi di seluruh belahan bumi. Allahu Akbar. Tidak ada satupun bangunan bikinan manusia yang sanggup bertahan. Allahu Akbar. Bangunan-bangunan raksasa roboh berjatuhan seperti kapuk saja. Bangunan-bangunan yang dijadikan kebanggaan manusia saat itu seperti kardus saja, Pak. Dan saat itu baru manusia akan berkata kepada Allah seperti yang dibacakan tadi oleh qori kita, wa qalal insanu ma, ya Allah, ada apa ini, ada apa ini. Mereka berlarian mencari adiknya, kakaknya, mencari orang tuanya, mencari istrinya. Tapi Allah katakan, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada satu hari di mana pada hari itu satu diri tidak bisa memberikan pertolongan pada diri yang lain. Istri nggak bisa ngasih pertolongan pada suami, suami nggak bisa bantu istri, orang tua nggak bisa bantu anak, anak nggak bisa bantu orang tua, kiai nggak bisa bantu santrinya, santri nggak bisa bantu kiainya, masing-masing. Dan ini terus terjadi baktatan dalam waktu yang sangat dekat, 0,00 sekian detik, Pak, masya Allah. Dan terjadinya berbarengan. Allahu Akbar. Hadirin yang mengatakan ini bukan film kiamat, Pak, gambaran para ahli teknokrat yang memperkirakan bagaimana hancurnya bumi langit dan segala isinya. Uniknya yang bikin film ini kebanyakan mereka bukan muslim, non muslim. Tapi dalam penelitian ilmiah mereka meyakini dunia ini pasti akan hancur. Al-Quran sudah mengatakan 14 abad yang lalu. Kenapa nggak percaya? Maka itu diantara mereka banyak yang dapat hidayah. Gara-gara film ini banyak yang baca syahadat masuk Islam. Allahu Akbar. Lihat, Pak. Ini sebagian film asli gempa-gempa di berbagai daerah di Korea. Allahu Akbar. Di Aceh dan seterusnya. Allahu Akbar. Ketika sudah terjadi seperti ini, orang nggak akan ingat lagi sama harta, nggak akan ingat lagi sama dunia, sama perusahaannya. Yang mereka ingat satu, bagaimana aku bisa menyelamatkan diri. Cuma sayang, saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri. Nah, baru manusia sedunia nyadar bahwa inilah yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran.
lantas mereka kemudian sujud kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah. Tapi sayang, pintu tobat sudah tertutup rapat. Allahu Akbar. Lagi Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Lantas apa yang mesti kita lakukan hari ini supaya kita selamat, selamat dunia, selamat akhirat? Cuma satu jawabannya, beribadah kepada Allah. Apa Bu? Beribadah kepada. Saum kita hari ini termasuk satu poin ibadah. Penuhi musola. Tiap berjamaah penuhi. Loh, kenapa kita masih beribadah? Jawabannya ada 3. 1, karena Allah menciptakan manusia di alam fana ini tugasnya hanya untuk ibadah. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia di muka bumi ini kecuali mereka supaya beribadah hanya kepadaku. 1. Yang kedua, kenapa kita masih beribadah? Karena hidup kita ini tinggal sisanya. Betul? Dan akhir kehidupan manusia kematian. Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap manusia, makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kopral mati, jenderal ujungnya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, jemaah mati, ustadz mati juga. Sekaya apapun, segagah manusia, ujungnya liang lahat. Ketika manusia dikubur, adakah yang dia bawa? Tidak ada. Konglomerat sedunia yang dibawa cuma 3 helai kain kapan. 2, 3. Kenapa kita mesti beribadah pada Allah? Karena Pak, setelah mati itu bukan selesai masalah. Ibu banyak hutang, kolektor lagi tiap hari. Udah gini mau bunuh diri aja. Disangkanya kalau mati itu hutang lunas, masalah selesai. Keliru. Justru ketika kematian datang, masalah bukan selesai masalah, tapi mulai masalah. Naudzubillah. Dalam Quran Allah menceritakan di Al-Munafiqun 11. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayyatahakul maut. Berimpaklah segala kalian sebelum datang kematian. Kenapa? Nanti kau datang kematian, manusia akan menyesali. Qala rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa kematianku nggak ditangguhkan sebentar lagi aja, besok aja, jangan sekarang. Ngapain? Fa'asaddaqqa wa aku minash-sholihin. Kalau kematian aku ditangguhkan, aku hidup lagi ke Indramayu, aku akan banyak bersedekah. Dipastikan aku akan menjadi orang soleh. Tiap hari akan berjamaah, akan ngaji dan sebagainya. Allah menjawab, "Ai kamari kamana bro?" Ngomong gitu tuh waktu hidup. Udah mati berbicara. Maka jawab Allah, "Walai yakhlu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan mengakhirkan kematian kalaupun cuma sesaat. Ketika ajalnya terdekat, yang ada adalah penyesalan yang tiada berarti. Kita lihat Pak, saya gambarkan bagaimana orang-orang yang mati menyesal di saat hidupnya jauh dari masjid, jauh dari Quran. Ketika mati baru dia nyadar. Cuma sayang, penyesalannya tidak akan ditanggapi sama Allah. Nih contohnya nih. Orang yang menyesal ketika hidupnya jauh dari Allah, setelah mati baru nyadar. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Tempat tidur yang empuk kini berbantalkan tanah. Selesai bangun pila, ternyata nggak sempat diisi keburu meot. Yang diisi adalah liang lahat. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Allahu Akbar. Istriku begitu terpukul
sedih menangisi kematianku. Tapi lama-lama namun nikah deui jeung batur bahagia dan sudah menikah. Rumah mewah diisi orang lain. Sedang aku terbaring sendiri di cekam kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Kini berganti sunyi dan nestapa. Allahu Akbar. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Allahu Akbar. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Allahu Akbar. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Masya Allah. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan. Hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku. Baru nyadar ternyata yang dibawa sampai ke alam kubur tembus akhirat yang recehan Pak, yang masuk cancel impact, kecil, baru nyadar. Saat itu baru ya Allah ya Rob, hidupkan lagi ke aku ke dunia, tidak akan recehan, 5 gepok aku kasih. Tanah, rumah sama sertifikatnya aku kasihkan ke musola ke sini biar lebih gede lagi musolanya. Percuma kalau menyesalnya setelah kematian. Hadirin, terus apa yang mesti lakukan sekarang? Yuk kita sama-sama tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, nih contohnya Bu, kita malu melihat hamba Allah, pemuda yang Masya Allah ditakdirkan tidak punya kaki, tapi solehnya luar biasa. Hanya punya tangan 2. Usia 15 tahun. Si Hasan ini nggak pernah meninggalkan sholat malam. Di Ramadan sholat tarawih. Mungkin sama teman-temannya dia dibully, dihina karena cacat. Tapi hati-hati, dia dapat Allah. Mungkin saja hamba Allah ini lebih mulia ketimbang kita yang lengkap. Kenapa? Inna karamakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian insyaallah adalah mereka yang paling bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, namun Pak, ibadah sholat itu tarawih khususnya harus khusyuk. Al-Mu'minun surah 23 ayat kedua. Salat yang akan diterima Allah adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk. Jangan mentang-mentang sunnah salatnya asal-asalan. Contoh Pak ya, contoh jelek nih. Masya Allah. Hati-hati. Jangan diikuti nih, contoh jelek nih. Ketika kita sholat itu Pak, baik fardu maupun sunat, Rasul menyatakan yunaji robbahu, kita sedang berhadapan sama Allah. Khusyuk Pak ya. Baik. Berikutnya Pak, jamaah yang Allah muliakan. Nah, jangan sholat sambil maca WA, Bu. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Bu, bolehkah sholat sambil bawa anak? Boleh. Satu ketika Rasulullah lagi sholat, lama sujudnya. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, aku khawatir kok lama sujudnya, takut terjadi apa-apa dengan muka. Apa ya Rasul? Nggak ada apa-apa. Husain Hasan cucuku naik ke punggung aku. Ini menunjukkan sholat itu boleh. Kalau ada anak jangan diusir, bawa langsung sholat. Ya Bu. Nah kayak ini anak cerdas nih, yang muka HP bingung kudu kumaha ya. Pas si bapak curug nangacung, nyala. Kalau ada anak cucu begitu, bapak harus tahan. Tidak boleh membatalkan sholat, tidak boleh marah sama anak. Ini anak cerdas. Jangan seperti ini. Lagi telunjuk ngacung digegel ke budakna, batal sholatnya. Tuh lihat tuh. Jangan sampai membatalkan sholat ketika ada anak itu ganggu. Ya Bu ya.
Bu, dalam sholat itu Rasul kata as-sakinah, tenang Pak, tenang. Jangan tergesa-gesa seperti ini. Tuh. 2, isi koma. Ini di stasiun Condong mungkin ini. Maghrib udah datang, kereta api belum berjalan. Udah sholat aja dulu. Bagus itu emang. Nah, 1 rakaat kereta api bunyi Pak. Apa yang terjadi? Satu persatu membatalkan sholatnya. Takut ketinggalan kereta api. Nah yang beginian nih tidak istiqomah. Fawailul lil musallin. Hati-hati. Kata imam, aku mah nggak akan batalkan. Oh istiqomah. Tapi ketika lihat ke belakang yang lain sudah pergi, dipercepat sholatnya tuh. Masya Allah. Tahiyat tidak baca langsung salam. Membatalkan sholatnya tuh. Masya Allah. Tinggalin setelah itu. Kalaupun ada gempa, jangan membatalkan sholat. Quran surah An-Nisa ayat 101. Dalam kondisi perang pun sholat nggak boleh dibatalkan. Sholat sampai perang. Ya Pak, jangan sembarang membatalkan sholat. Mohon maaf terakhir Pak ya. Nah, dalam berjamaah itu kalau saf pertama sudah penuh Pak ya, jangan kiranya sholat sendirian di belakang saf yang udah penuh. Itu sunnahnya Pak. Jangan bikin saf tunggal. Ayu'idas sholat. Rasul merintahkan diulang lagi sholatnya. Caranya 2, nunggu teman. Jadi berdua minimal. Di tengah berdiri, ini sholat kita. Kalau nggak ada teman gimana? Boleh ngajak teman yang di depan. Seperti ini. Masuklah makmum, masbuk tuh. Nggak ada teman gimana nih? Toel yang kiri itu, nggak mundur dia. Yang kanan nggak mundur, masya Allah. Di tengah, alhamdulillah. Udah mundur, hap, di toel dari, masya Allah. Awas, nyabokna tong diturutan. Jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Masya Allah 1 jam lebih saya bicara. Ke depan mudah Allah mempertemukan kita lagi. Semoga musola kita ini lebih makmur lagi. Pada KM sing damang sing sehat, jemaahnya sehat berkah. Terima kasih kepada keluarga besar dan juga semua. Semoga Allah ajar menerima ibadah saum kita, jihad kita, hingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali karam. Rabbana zalamna anfusana wa illam faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita telah sama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG. Gimana Bu? Seru? Ya. Masih penasaran? Iya, Ibu Bapak bisa dilanjutkan setiap subuh ya, jam 4 sampai jam 5 sampai jam 6 pagi di 104,7 Rama FM Bandung, atau bisa memutar ulang yang pengajian hari ini pun di Facebook dengan alamat DM streaming. Terima kasih Ibu Bapak yang telah hadir, terima kasih Ibu Bapak panitia semuanya, juga seluruh kru terima kasih, juga yang jauh dari Bandung terima kasih telah hadir. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, setiap langkahnya menjadi penghapus dosa dan menjadi pengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Kita akhiri pengajian kita kali ini. Selamat berbuka saum. Tapi masih lama Ibu ya, tenang, tunggu azan maghrib dulu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.